mencapai 13.756.358 hektar. Sultan Agung dari Mataram memplot wilayah Karawang. Bayar uang sewa, macam juragan kontrakan, enak bener. Kenapa lahan petani dijual murah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan bawakan tentang sejarah singkat berdirinya kawasan industri Karawang. Ini kenapa sih random banget tiba-tiba pengen bahas tentang kawasan industri? Kadang tuh ya emang gitu, suka dapet inspirasi tuh tiba-tiba aja gitu kan. Lagi mikirin apa, terus lagi ngobrolin apa, terus tiba-tiba kepikiran, kayaknya ini bisa juga nih jadiin bahan materi, terus bisa juga nih aku bahas gitu. Nah tiba-tiba lagi random aja gitu kepikiran pengen cari tahu tentang asal-usul kawasan industri Karawang. Tapi nggak tiba-tiba kebetulan dapat ide inspirasi gitu aja ya. Emang kebetulan kemarin lagi ada kerjaan, terus kerjaannya itu berhubungan sama kawasan industri Karawang. Terus tiba-tiba kepikiran aja, pengen tahu deh gimana sih sebenarnya asal-usul kawasan industri ini tuh ada. Kalian penasaran juga kan pastinya? Sama, kita kan sama-sama orang kepo. Nggak apa-apa lah kalau kepo pengen tahu tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita nih, nambah pengetahuan. Nggak apa-apa, asal jangan kepoin tetangga ya, itu nggak baik. Ya udah, kalau kalian pengen tahu juga lebih banyak nih tentang kawasan industri di Karawang ini, pantengin terus aja video aku, jangan di skip. Tapi seperti biasa ya, aku mau kasih tahu dulu nih di awal. Kalau semua informasi yang aku sampaikan ke kalian di video aku selama ini tuh semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau misalkan ada informasi yang kurang lengkap atau kurang tepat, mau langsung dikoreksi aja, tulis aja langsung di kolom komentar, kalian langsung benerin aja ya kalau yang menurut kalian ini tuh salah atau menurut kalian ini tuh kurang tepat gitu, kurang lengkap. Langsung dikoreksi aja, aku sangat terbuka sekali untuk hal itu, malah sangat berterima kasih banget. Karena ya intinya kita ini semua tuh sama-sama belajar lah ya gitu. Oke, buat kalian yang penasaran mau langsung lanjut nonton video ini, sabarin dulu sebentar. Aku mau ingetin dulu nih satu lagi. Jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, kalau gitu nggak usah kelamaan openingnya atau nggak usah pakai opening lagi lah. Kita langsung lanjut aja ya kalau gitu. Ini dia asal-usul berdirinya kawasan industri Karawang. Enjoy the video ya. Karawang adalah salah satu kota industri terbesar di Asia Tenggara. Di sini ada ribuan pabrik dalam berbagai skala yang beroperasi di Karawang ini. Luas lahan industri ini mencapai 13.756.358 hektar. Alamak, gede nian ini. Gede banget loh, 13 juta hektar. Wow. Kawasan industri Karawang ini dibagi beberapa kawasan, antara lain ada kawasan industri Kujang, Indo-Taisei, Mandala Putra, KIIC, Surya Cipta, dan KIM atau kawasan industri Mitra Karawang. Dan seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini tuh sebetulnya banyak banget terdapat kawasan industri. Tapi kawasan industri di Karawang ini tuh beda. Karena kawasan ini adalah menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara. Makanya kenapa aku kepo banget pengen tahu tentang asal-usul berdirinya si kawasan industri ini. Menurut aturan tata ruang, zona industri Karawang ini difokuskan pada beberapa kecamatan, yaitu ada kecamatan Teluk Jambe Timur, kemudian Cikampek, terus ada Klari, Purwasari, Pangkalan, dan juga Rengas Dengklok. Nah, sampai dengan tahun 2018, jumlah pabrik yang beroperasi di Karawang ini ada sebanyak 1.762 pabrik. Di antaranya ada pabrik swasta sebanyak 787, kemudian PMDN atau penanaman modal dalam negeri, ini tuh sebanyak 269. Terus ada juga PMA atau penanam modal asing. Kalau ini ada sebanyak 638. Dan ada juga joint venture atau usaha gabungan. Ada tercatat sebanyak 58 pabrik.
Seperti yang kita tahu ya, kalau Karawang itu kan terkenal banget sama goyang Karawang. Tapi jangan salah, selain goyang Karawang, Karawang ini juga dikenal sebagai kota industri yang cukup berkembang pesat dan juga sangat luas. Pada awalnya, Karawang ini sebetulnya adalah merupakan kawasan pertanian. Dan mayoritas penduduknya ini berprofesi sebagai petani. Dalam sejarah pertanian, Karawang ini tercatat sudah ada sejak abad ke-5 Masehi atau pada masa kerajaan Tarumanegara. Tuh kan, sebenarnya Karawang ini tuh udah ada tuh udah lama banget ya, dari abad ke-5 Masehi. Tapi mungkin dulunya kan belum kayak sekarang ya, banyak bangunan-bangunan gede, bangunan bertingkat gitu. Ya masih pesawahan lah, masih tanah luas, tanah lapang gitu. Tapi siapa yang sangka sekarang udah jadi pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Kemudian sejarah pertanian Karawang ini diteruskan pada abad ke-16. Saat itu Sultan Agung dari Mataram memplot wilayah Karawang sebagai basis logistik atau pertanian untuk menyerang Batavia atau yang kita kenal dengan nama Jakarta. Dulu itu pusatnya ada di Uduk-Uduk Kuta Tandingan, sebuah wilayah yang saat ini udah masuk ke dalam zona industri di Karawang. Singkatnya, sejarah kota industri ini pada tahun 1870. Saat itu pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang agraria, yaitu The Agraris Wet, yang telah diatur dalam Stadblad nomor 71 pada tanggal 9 April tahun 1870. Undang-undang agraria ini menyatakan bahwa setiap tanah yang bukan merupakan tanah adat akan dikuasai oleh negara. Nah, kemudian atas undang-undang itulah nih, pemerintah kolonial akhirnya diperbolehkan menyewakan tanah kepada pihak swasta atau partikelir. Tujuannya apalagi lah kalau bukan pemerintahan kolonial ini tuh mendapatkan pemasukan dari hasil sewa tanah tersebut. Ya udah lah, ujung-ujungnya duit. Kalau bukan karena duit apalagi. Dan diketahui ya, kalau lahan tersebut ini disewakan selama 75 tahun. Nah kan, lumayan banget itu mah. 75 tahun kerjanya cuma nyewain tanah, nyewain lahan doang. Jadi lo tiap bulan atau tiap tahun tuh cuma ngiderin kawasan itu aja, narikin duit setoran. Bayar uang sewa, macam juragan kontrakan, enak bener itu. 75 tahun loh, Bo, bayangin. Luasnya berapa hektar selama 75 tahun. Itu hasilnya mah 7 turunan gak habis-habis kali ya. Di wilayah Karawang, pemerintah kolonial ini menyewakan tanah dari mulai Ciampel, Teluk Jambe, Pangkalan, dan juga Tegalwaru. Lahan ini disewakan kepada tuan tanah dari Cina yang bernama Tan Guan Pao. Mudah-mudahan nggak salah sebut itu. Pokoknya itu, Mr. Tan Guan Pao. Kok Mister ya? Kan dari Cina ya? Kokoh. Kokoh Tan Guan Pao itu tadi. Kawasan lahan yang disewakan tersebut dinamakan Tegalwaru London. Bukan London Inggris ya, London Karawang. Di lahan yang disewa itu, si Kokoh Tan Guan Pao ini menanaminya dengan kopi, palawija, dan juga lain sebagainya. Pokoknya ditanamin hasil bumi lah gitu. Karena kan Indonesia tuh zaman dulu terkenal banget sama hasil buminya ya. Apalagi rempah-rempahnya gitu kan. Udah terkenal banget kualitasnya. Mungkin karena ditanam di tanah air kita nih, di tanah Indonesia, makanya punya hasil dan kualitas yang bagus gitu. Makanya sih sama si Kokoh Tan Guan Pao ini tuh ditanemin ya itu kayak tadi tumbuh-tumbuhan palawija, terus apa tuh tadi, kopi, yang lain-lain sebagainya kayak gitu. Hasil-hasil bumi lah pokoknya. Dan kemudian nih ya, sejarah kenapa Karawang ini bisa menjadi kawasan industri, ini tuh muncul saat era Orde Baru. Tapi infrastruktur industrinya ini emang udah muncul sebelum era kemerdekaan. Dan setelah Indonesia merdeka, tanah-tanah partikelir ini akhirnya dibagikan sebagai hak milik kepada penggarapnya atau kepada para petani. Sedangkan tanah kongsi atau tanah yang tidak digarap oleh rakyat diambil alih oleh pemerintah. Jadi tuh setelah Indonesia merdeka, tanah-tanah yang memang sudah digarap nih sama para petani, ya udah sama pemerintah dikasihin lah. Ya udah nih untuk kamu nih, lanjutkan lah nih bertaninya, bercocok tanam. Nah, lahan yang tidak ada taninya nih, yang tidak yang tidak digarap lahannya, itu akhirnya diambil alih oleh pemerintah.
Pengelolaan lahan tersebut berada di bawah naungan Kementerian Perhutanan. Sebagian besar kawasan bekas Tegalwaru London itu, atau bekas lahannya si tuan tanah dari Cina tadi tuh, si Koko Tan Guan Pao itu, akhirnya dikelola lah oleh perhutani. Karena kan yang ngelola memang bukan dari petani setempat gitu. Jadi karena tidak ada yang menggarap lagi, ya udah diambil alih lah sama sama pemerintah atau di bawah naungan Kementerian Perhutani. Dan kemudian lahan-lahan inilah yang menjadi modalitas awal pengembangan industri di Karawang. Nah, kalian tahu nggak kalau pada era Orde Lama ini, Karawang ini sebetulnya direncanakan menjadi lumbung pangan nasional. Rencananya nih, rencana awalnya nih sebetulnya. Nah, rencana ini sebetulnya bukan tanpa alasan. Upaya perencanaan ini ditunjang oleh luasnya areal pesawahan serta ketersediaan distribusi air melalui bendungan Walahar yang dibangun oleh Belanda pada saat itu. Dan juga nih ya, pada masa pemerintahan Bapak Soekarno, beliau ini mendirikan Badan Penelitian Padi di Karawang untuk mendukung program tersebut. Nah, sebenarnya niatnya udah baik nih ya, niatnya tuh udah mulia gitu. Mau mensejahterakan rakyat sekitar, terus mau menghijaukan Karawang gitu niatnya. Kemudian pada tahun 1962, pemerintah Bapak Soekarno, beliau juga menggelar kegiatan Hari Tani Nasional di Karawang. Hal itu merupakan langkah awal Orde Lama untuk membangkitkan kembali potensi pertanian di Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, Karawang menjadi salah satu sasaran penerapan revolusi hijau. Tepatnya pada tahun 1970 hingga tahun 1980. Pemerintahan Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintah membangun dan mengembangkan program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Dan program itu dinamakan juga dengan Revolusi Hijau. Nah, melalui program Revolusi Hijau inilah kemudian petani dikenalkanlah tuh sama penggunaan pupuk buatan. Terus juga dikenalin lah tuh sama pestisida, terus sama bibit unggul, sama peralatan pertanian yang modern. Dan dikenalin juga nih sama sistem budidaya pertanian yang baru atau yang lebih modern gitulah. Ternyata program Revolusi Hijau ini cukup berhasil nih di Karawang. Tepatnya pada tahun 1984, produksi pertanian di Karawang ini mencapai puncaknya nih akhirnya. Dan ternyata nggak disangka-sangka kan, hasil produksi pertanian di Karawang ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang bisa melakukan swasembada beras. Nah tuh kan tuh keren banget kan. Nah, makanya kan Karawang itu kan terkenal sama kota yang menghasilkan beras terbaik ya, selain Cianjur, Karawang juga tuh salah satunya. Tapi ya upaya pemerintah menjadikan Karawang sebagai basis pertanian ternyata nggak berlangsung lama nih. Pada tahun 1989, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 53 tentang pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang. Nah, mulai saat itulah sejarah Karawang menjadi kota industri pun dimulai. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau ada rencana pembangunan atau pengembangan suatu bangunan gitu, itu biasanya pasti akan ada drama-drama pembebasan lahan. Nah, ini juga sama nih, terjadi juga di Karawang pada saat itu. Rencana pembangunan industri ini secara nggak langsung juga berdampak pada pembebasan lahan secara masif di Karawang. Sebanyak 538 hektar tanah darat di bagian selatan desa Sukaluyu milik 87 orang petani dijual dengan harga murah. Ya, bukan rahasia umum lagi sih ya kalau ada pembebasan lahan terus dibeli dengan harga yang murah. Itu biasanya pasti ada keterlibatan calo di dalamnya. Nah, ini pun sama yang terjadi di Karawang pada saat itu. Kenapa lahan petani dijual murah? Karena itu dia, ada keterlibatan calo di dalamnya. Dan inilah asal muasal pembebasan lahan pertama yang terjadi di Karawang. Kita lanjutin lagi nih, cari tahu kapan sih kira-kira pertama kalinya Karawang ini menjadi pusat kawasan industri. Investor yang pertama kali masuk di Karawang saat itu adalah Sinarmas, yang kala itu membangun kawasan industri terbesar KIIC atau Karawang International Industrial City. Dan selain Sinarmas, ada pula perusahaan Jepang yang bernama Itochu.
Selain membangun kawasan industri, di Karawang dibangun pula tuh perumahan nasional atau yang sering kita sebut dengan Perumnas. Ini ada di daerah Teluk Jambe sebagai penunjang di bagian utara desa Sukaluyu. Ya biasalah ya, kalau misalkan ada kawasan industri, pasti tuh ujung-ujungnya nih ditunjang sama pembangunan perumahan di sekitarnya. Ya kan marketnya lebih gampang ya kalau misalkan kayak gitu. Ada orang yang bekerja di kawasan industri, ya supaya dia kerjanya nggak terlalu jauh jaraknya, terus bisa ngirit ongkos, ya udah beli rumahnya juga di sekitar kawasan industri tersebut. Jadi si developernya pinter nih, marketnya tuh gampang gitu, narik-narikin orang yang kerja sekitar situ aja. Dan inilah asal muasal pembangunan Perumnas pertama di wilayah desa di Karawang. Pembangunan Perumnas ini luasnya sekitar 186 hektar dan luasnya itu meliputi 3 desa, yaitu Wadas, Sukaluyu, dan juga desa Sukaharja. Sepanjang tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, pemerintah mengalihfungsikan sebanyak 184 hektar sawah menjadi kawasan perumahan. Aduh, ini sebenarnya bingung ya, mau sedih atau mau seneng ya. Gimana ya? Ya senang, orang-orang jadi bisa punya rumah, tapi sedih penghijauannya ya makin hilang gitu, makin habis lama-lama. Aduh, ini sawah-sawah udah pada beralih fungsi jadi perumahan semua nih sama gedung-gedung bertingkat. Bumiku tak lagi hijau. Dengan banyaknya proyek pembangunan, sawah-sawah di Karawang akhirnya tergusur. Data Dinas Pertanian Kabupaten Karawang telah mencatat laju alih fungsi lahan dalam kurun waktu tahun 1989 sampai dengan tahun 2007 lalu sudah mencapai 135,6 hektar per tahun. Wow, itu tanah kalau jadi warisan ratusan hektar. Wow, udah kayak tiba-tiba tuh bisa kayak mendadak OKB itu mah. Woi, tanahnya banyak banget itu, kalau dijual berapa triliun ya, ya Allah. Kemudian pada tahun 1981 terdapat 12.114 hektar sawah di Karawang. Angkanya ini tuh semakin surut drastis banget nih pada tahun 2000 dengan hanya tersisa seluas 2.490 hektar aja. Dari berapa tadi? 13 juta. Tinggal 2.497 hektar aja. Sedih aku tuh. Ya gimana ya? Mau sedih ya sedih sebenarnya, senang ya senang gitu kan. Makin banyak pembangunan berarti kan makin bisa banyak membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi aku tuh sedih gitu. Ntar lama-lama kita makan apa ya kalau sawah nggak ada? Nasi dapat dari mana? Masa iya kita makan hebel atau makan batu bata? Tapi ya nggak bisa disalahin juga ya, karena kan kawasan industri ini juga banyak ngasih kerjaan ke masyarakat kita juga kan. Apalagi zaman sekarang nih, anak-anak muda, generasi penerus muda mah udah susah kali yang dicari mau kerja nandur di sawah tuh udah jarang banget yang mau. Sekarang tuh kebanyakan kalau lulus sekolah udah banyak banget yang lebih milih kerja di pabrik ya kan. Ya aku juga sih salah satunya. Ya kalau misalkan lulus sekolah gitu ditawarin, yuk mau kerja kemana sebelum ngelanjutin kuliah gitu, misalkan mau pilih kerja di pabrik atau pilih kerja di sawah gitu nandur, ya pasti ya gue juga jawabnya ya pilih kerja di pabrik lah. Ya Allah, aku tuh juga salah satu orang yang pernah ngalamin kerja di pabrik di kawasan industri ya. Itu tuh gajinya memang lumayan sih, ya kan udah UMR. Sekarang UMR berapa sih? Rata-rata UMR tuh 4,5 juta ya. Ya kalau dibandingin nandur di sawah ya mungkin bisa dapat segitu, tapi kan harus ekstra lebih kerja keras ya. Nandur, pinggang pada encok, terus panas-panasan, belum lagi ntar kulit hitam ya kayak gitu. Ya kalau anak muda zaman sekarang kayaknya susah sih dicari yang masih mau nandur di sawah gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh sih, kasih contoh aja sama diri sendiri. Kalau misalkan disuruh milih, mau suruh pilih kerja di pabrik atau nandur di sawah, ya mungkin aku juga pasti milihnya kerja di pabrik sih. Maaf ya. Udah gitu kan sekarang kerja di pabrik itu kan minimal udah UMR ya gajinya ya. Belum kalau nggak ada lemburan atau segala macam ya minimal dapat UMR. UMR sekarang udah berapa?
4,5 juta ya kalau nggak salah. Apalagi Kerawang. Tahu aku Kerawang itu tuh UMR itu lebih besar loh dari kawasan-kawasan industri lainnya kayak kawasan industri Cikarang, Pulau Gadung atau Cibitung. Karawang ini termasuk yang UMR itu paling besar. Ya makanya orang pada berbondong-bondong lebih milih kerja di pabrik daripada jadi petani. Sedih sih sebenarnya dengernya. Oke, kita lanjutin aja deh ya. Akibat makin sempitnya persawahan ya, industri beras pun terputus. Banyak warga yang beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil, menjadi buruh pabrik atau tukang ojek. Ada juga nih yang jadi kuli. Dan pada tahun 2018 tercatat hanya 20 orang penduduk Teluk Jambe yang berprofesi sebagai petani dengan luas sawah 13 hektar. Aduh, gimana ya? 13 hektar yang ngerjain cuma 20 orang. Encok dong. Dan aku juga yakin sih itu pasti sebenarnya yang 20 orang masih jadi petani itu usianya itu pasti udah usia lanjut ya. Gak mungkin nih dari usia-usia muda masih belasan tahun atau 20-30 tahun. Aku sih yakin ini tuh udah usia-usia lanjut gitu, udah sepuh gitu ya, yang memang dari mudanya pekerjaannya itu sebagai petani, jadi dia tuh masih ngerasa punya tanggung jawab gitu ya untuk ngegarap tanahnya sendiri gitu, untuk menggarap sawahnya sendiri. Tapi kalaupun memang ada yang usianya masih muda nih 20-30 tahun atau belasan tahun mungkin ngegarap sawahnya itu, salut sih aku, keren. Masih ada ya yang mau kerja ngegarap sawah gitu di kota besar seperti ini. Kerawang kan termasuk kota besar karena kan memang nggak terlalu jauh dari kota-kota lainnya kan, kayak Jakarta, Bekasi kan memang nggak terlalu jauh ya, termasuk kota besar juga. Sampai saat ini kita ngelihat Kerawang ini berkembang sangat pesat banget ya. Iya, emang bener banget, Kerawang ini sangat berkembang dengan pesat. Tapi kalian perlu tahu, kalian ini belum ngelihat secara keseluruhannya. Pembangunan di Kerawang ini sebenarnya belum berakhir. Jadi jangan kalian pikir ini tuh udah selesai gitu ya. Enggak, kalian salah. Ini tuh belum selesai. Masih banyak lahan yang akan digarap, dibangun lagi nih sama pengelola ini. Masih banyak banget. Para pemodal masih terus berinvestasi di Kerawang. Lahan-lahan baru dibuka, perumahan tiap hari terus dibangun. Dan harga tanah di sana udah terus makin hari tuh makin naik. Udah nggak masuk akal gitu tuh kadang-kadang kalau dipikirin harga tanahnya. Tapi nggak heran sih ya, harga tanah di sana tuh makin hari tuh makin naik. Soalnya kan ini juga didukung sama infrastruktur yang ada. Jadi ya nggak heran kalau harga tanah di sana tuh bukan main lagi harganya. Adanya program pembangunan strategis yang melintasi Karawang ini menjadi salah satu alasan kenapa harga tanah di sana tuh tiap hari tuh makin lama makin naik. Kayak contohnya nih, ada pembangunan kereta api cepat, terus ada bandara, terus ada jalan tol baru. Ini akan semakin menambah semarak industrialisasi di kota Lumbung Padi ke depannya nanti. Dan for your information ya, kalau semua pembangunan industri itu kebanyakan tuh berpusat di wilayah Kuta Tandingan, yakni sebuah wilayah paling legendaris di Karawang yang diramalkan akan menjadi kota tanpa tanding. Wow, yaitu karena si pusat industrinya ini tuh ada di pusat wilayah Kuta Tandingan, makanya ada yang meramalkan kalau kota ini tuh menjadi kota yang tiada tanding. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian semua tentang sejarah singkat asal-usul berdirinya kawasan industri di Karawang. Semoga aja makin banyaknya infrastruktur di Indonesia ini bisa diimbangin juga ya sama penghijauan. Jangan sampai semua sawah nih dihabisin. Nanti kita nanam apa? Tapi yang nggak bisa dipungkirin juga sih ya, sebuah negara itu kan bisa dikatakan maju, ya salah satunya ya dilihat dari perkembangan infrastrukturnya. Jadi ya kita nggak bisa nyalain juga sih ya. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman yang ada, ya nanti kita ketinggalan sama negara lain. Cuman ya mudah-mudahan diimbangin aja lah ya. Ada pembangunan sih tetap ada, tapi masih disisain lagi tuh lahan persawahannya 80-20 lah gitu. 80%-nya buat persawahan, 20%-nya aja nih buat pembangunan. Ya pokoknya pemerintah lah ya yang lebih paham. Aku bukan ahlinya di bidang kayak ginian. Yang penting kita mah taunya ya, mau makan beras masih ada, mau kerja ya kantornya ada, mau kemana-mana ya jalanannya nggak banjir karena udah ada serapan air tuh di mana-mana. Kita mah mau taunya cuma itu doang, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat.
Ya pokoknya kita doakan saja lah ya yang terbaik buat negeri kita tercinta ini. Semoga negeri ini tuh makin makmur, makin jaya bumi pertiwi ini. Amin. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah malu, gak usah sungkan, gak usah ragu. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.